Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dwi Nur Wahyudi, masih di materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 Teks Berita. Adik-adik semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua poin, yaitu poin A dan B. Poin A mengidentifikasi unsur-unsur berita, poin B menyimpulkan isi berita. Dan yang saat ini akan kita bahas adalah poin C dan D. Namun sebelum itu, adik-adik semua, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran kali ini. Ini dia. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 2. Menyimpulkan isi teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 3. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Dan 4. Menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis, dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, memiliki, dan kinesik. Oke, itu dia tadi tujuan pembelajaran di teks berita yang akan kita bahas. Jadi adik-adik nanti jangan sampai lupa akan tujuan pembelajaran di bab ini. Poin C, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Pada umumnya, struktur teks berita itu terbagi menjadi 4, yaitu kepala berita, selanjutnya teras berita, selanjutnya yang ketiga tubuh berita, dan yang terakhir adalah kaki berita. Kepala berita yaitu judul berita utama yang biasanya ditulis besar. Teras berita yaitu paragraf pembuka yang berisi mengenai inti dari berita, atau paragraf ini berisi intisari berita yang akan disajikan. Dan badan berita berisi mengenai uraian lengkap berita yang disajikan. Dan yang terakhir, kaki berita. Kaki berita ini yaitu berisi mengenai penutup dari berita tersebut. Adik-adik, untuk lebih jelasnya kita akan telaah contoh teks berita berikut ini. Baik adik-adik semua, nah, di sini sudah saya sajikan sebuah berita mengenai Sulaiman Ngongo. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwasanya secara umum berita memiliki 4 struktur. Baik, kita akan coba telaah. Yang pertama, kepala berita, yaitu judul berita utama yang biasanya ditulis besar-besar. Ini bisa langsung kita ketahui dari judul yang sudah tertera. Nah, gampang kan adik-adik ya. Kepala berita ini ada di bagian paling atas. Lalu kita berlanjut ke bagian kedua, teras, yaitu satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik. Bisa kita langsung telaah di sini di paragraf pertama. Paragraf pertama adalah teras berita. Karena ini yang disajikan masih berita Sulaiman Ngongo, adik-adik kalau yang masih bingung bisa lihat di video part pertama. Kita lanjut ke tubuh berita atau badan berita, yaitu bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur dari 5W plus 1H. Adik-adik, tergantung nanti sajian beritanya. Jika dibuat tulisannya atau sajian beritanya ini terdiri dari banyak paragraf, maka setelah dari paragraf pertama dan sebelum paragraf terakhir itu merupakan tubuh berita. Dan selanjutnya yaitu kaki berita, bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang. Ini layaknya teras berita yang bagian awal. Nah, bedanya kaki berita ada di bagian akhir, sehingga dapat kita langsung temukan di bagian akhir ini merupakan kaki berita, seperti pada gambar. Nah, itu tadi bagian C. Sekarang kita berlanjut ke bagian D.
menyajikan teks berita baik secara lisan maupun tulis. Adik-adik semua, berita ini tidak sembarangan. Artinya, informasi yang akan dijadikan berita harus memenuhi beberapa kriteria. Setidaknya ada 3 poin penting jika seseorang ingin membuat sebuah berita. Yang pertama faktual, yang kedua aktual, dan yang ketiga fungsional. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasan berikut ini. Baik adik-adik semua, masih dengan sajian berita yang sama, langsung saja kita ke syarat yang pertama, yaitu faktual. Berita yang faktual berdasarkan fakta sudah jelas, yaitu ada data di sana, hari dan tokohnya nyata. Kita temukan di berita pada contoh Soleman Ngongo. Aktual artinya informasinya bersifat baru dan hangat dan bukan berita lama yang sudah diketahui banyak orang. Pada contoh ini yang saya sajikan, anggap saja ini beritanya baru saja terjadi. Atau yang lebih baik adalah yang relevan, adik-adik bisa cari berita yang terbaru saja. Tapi ini karena kita akan nyambung ke pembahasan dari kerangka berita, maka saya masih menggunakan contoh dari sajian berita ini. Yang C fungsional, yaitu bermanfaat bagi masyarakat. Secara umum bentuknya dapat memotivasi dan memberikan pengetahuan. Nah adik-adik, kita langsung ke poin selanjutnya nih, menyusun kerangka berita. Kerangka berita yang tadi dengan unsur 5W plus 1H, atau kita bisa singkat dengan adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kerangkanya seperti ini. Apa bisa kita jadikan pertanyaan, apa peristiwa yang terjadi. Di mana berarti berkaitan dengan tempat, di mana peristiwa itu terjadi. Kapan berkaitan dengan waktu, kapan peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya siapa, ini berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dalam berita. Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Mengapa, ini berkaitan dengan alasan, mengapa peristiwa tersebut diperlukan. Bagaimana, berkaitan dengan cara, bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut. Nah adik-adik, demikian tadi pembahasan mengenai teks berita. Jika adik-adik merasa masih belum paham, videonya bisa diulang kembali, baik di bagian yang pertama yaitu di video sebelumnya maupun di bagian kedua di video yang saat ini adik-adik tonton. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.